Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasirun tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah Ustaz, kita lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu sistem peredaran darah manusia. Ya, ini bab terakhir. Ya, darah kita kenal biasanya ya eh, dikerjakan oleh suatu instansi atau organisasi, yaitu PMI, ya, Palang Merah Indonesia, karena mereka tempat mendonorkan darah, ya, bagi kita yang mampu atau bisa, ya, sehat, ya, syaratnya bisa mendonorkan darah kita melalui PMI tersebut. Ya, tahukah kenapa darah ini sangat dibutuhkan? Ya, bagi orang yang tertentu itu sangat membutuhkan darah. Ya, baik itu kita kenal darah O, A, AB, ya, atau B. Nah, kita akan pelajari itu nantinya. Ya, Allah telah menciptakan kita, ya, adanya suatu sistem peredaran darah. Ya, bagaimana jika suatu tubuh tersebut terkena benda tajam atau benturan, maka akan terbentuk luka. Ya, dikatakan di sini, setelah berapa lama darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat terhenti. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ketika kita luka, kenapa dia bisa berhenti? Kenapa nggak mengucur terus darahnya, gitu ya? Nah, disitulah Maha Suci Allah yang karunia Allah yang memberikan suatu seratnya. Nanti kita akan bahas di sana apa serabut yang menutupi permukaan daging yang luka tersebut, sehingga ada istilahnya mekanisme pembekuan darah. Ya. Bagaimana prosesnya? Ya, apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh ini? Ya, termasuk tubuh antum semua. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Proses ini berlangsung terus-menerus di kehidupan manusia. Ya, untuk melakukan fungsi tersebut melibatkan berbagai organ-organ tubuh. Ya, organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Nah, kita akan mempelajarinya. Ini yang pertama, kita membahas struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Kita harus kenal dulu darah itu apa sih sebenarnya. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Ya, kita mengenal plasma, ya. Perhatikan perbedaan plasma dan elemen seluler. Plasma darah itu mengandung sekitar 55%, di mana komposisinya itu air, di mana dia fungsinya pelarut untuk membawa senyawa lain. Yang kedua itu komposisi garam, ya, garam-garamnya ini ada, dan fungsinya adalah sebagai keseimbangan osmotik atau buffer atau mempertahankan pH, ya, mengatur permeabilitas membran. Ada protein plasma, albumin, fibrinogen, berfungsi untuk osmotik juga, buffer juga. Nah, ini bisa antum lihat bagaimana fungsi dan komposisinya dari kandungan plasma tersebut. Ya. Dan ada senyawa lain yang ditransportasikan oleh darah, itu bawa nutrisi, ya, glukosa, asam lemak, vitamin, dan produk sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan sampai nanti ke ginjal ataupun feses nantinya jika tidak digunakan, ya, atau dalam bentuk uap air yang dilepaskan. Dan gas-gas respirasi, oksigen juga dibawa dalam darah, dan CO2, dan juga hormon. Ada elemen seluler itu 45%, ya, kandungannya di dalam darah. Jenis selnya itu ada eritrosit, yaitu disebut sel darah merah, jumlahnya 5 sampai 6 juta, fungsinya sebagai transport O2 dan CO2. Leukosit, sel darah putih, ya, basofil, ya, kandungannya 5.000 sampai 10.000 sebagai pertahanan dan kekebalan. Nah, ini ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ya, dan ada juga limfosit dan monosit, ya. Trombosit, ya, trombosit itu di dalam darah itu mengandung sekitar 250.000 sampai 400.000 kandungannya. Fungsinya sebagai pembekuan darah. Jadi
penyebab darah tersebut ketika luka itu tidak mengucur terus itu adanya trombosit pada darah ya, yang membantu proses pembekuan darah. Nah, plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi ya diputar, di nama istilahnya disentrifugasi ya, dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atasnya. Ya. Secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah, eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Ini gambarnya, keping darah seperti ini bentuknya. Sel darah merah ya bentuk permen ya. Sel darah putih itu kayak corona juga bentuknya ini ya. Ya, tapi ya bulat ya, bulat. Nah, ini perbedaan antara keping darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Kita masuk dulu plasma darah. Plasma darah tersusun 91,5% air dan 8,5%-nya adalah zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme, urea dan karbon dioksida. Urea melalui urin, karbon dioksida melalui pernafasan. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bentuknya bulat pipih dengan bagian tengah cekung, bikonkav istilahnya ya. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah yang disebabkan adanya Hb pada sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah, yaitu kurang lebih 1 tetes itu 1 mm kubik. Darah terdiri atas darah ya, kandungan 1 mm kubik tersebut mengandung darah sekitar 4 sampai 5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Dengan persamaan reaksinya, Hb ditambah O2 oksigen itu HBO2 atau oksihemoglobin. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi sehingga karbon dioksida berikatan dengan Hb membentuk karbaminohemoglobin. Hb dengan CO2 akan menghasilkan HbCO2. Nah, itu bedanya ya. Dengan lepasnya oksigen berkurang itu akan membentuk karbon dioksida, akan membentuk HbCO2. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh ya, sebagai respirasi kita atau sebagai pembuangan kita CO2. Nah, jadi dalam sel darah merah itu dibentuk di sumsum tulang ya, sumsum tulang ya. Namun dalam kandungan sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag ya, di dalam hati dan limpa. Jadi penghancurannya itu di dalam hati dan limpa. Selanjutnya di dalam hati hemoglobin dirombak kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu ya. Yang B itu kandungan sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid ya, dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah putih mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih itu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh.
Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 per 1 milimeter kubik darah, nah, itu disebut kondisi leukopenia. Jika jumlah leukosit melebihi normal disebut leukositosis. Ya, leukositosis itu kadarnya eh, lebih dari 8.000, itu sekitar 9.000 sel per 1 milimeter kubik. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Ya, granulosit saja yang dua ya, sedangkan granulosit itu ada tiga. Agar kamu memahami, lihat di tabel ini, tabel 6.1. Eosinofil karakteristiknya, ya, ini ada mengandung granula berwarna merah. Basofil mengandung granula berwarna biru. Ini berfungsi pada reaksi alergi. Neutrofil sel-sel PMN atau polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Agranulosit itu terdiri dari limfosit dan monosit. Ada dua jenis, ya, jenis sel T dan sel B. Keduanya berfungsi sebagai imunitas. Ya, granulosit sebagai imunitas. Sedangkan monosit, leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, itu untuk leukosit. Selanjutnya ada keping darah. Keping darah atau trombosit bentuknya itu bulat, oval, dan memanjang. Ya, dia tidak berinti, ya, atau dalam bentuk bergranula. Berarti agak ukurannya agak besar ya. Granula dia bentuknya. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200 sampai 500 sel per 1 milimeter kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari saja. Ya, keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran ya ketika kita luka itu cepat tertahannya atau terjadi pembekuan darah. Ya. Proses pembekuan darah, ya, ini prosesnya. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion, ya, berarti ion kalsium dibutuhkan di sini ya, ion kalsium dan vitamin K dalam proses pembekuan darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Ya, benang fibrin ini akan menjaring sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Ya, perhatikan gambar ini, gambar 6.4, proses pembekuan darah. Ketika pecah, ini adalah pecahkan sel darahnya tersebut. Nah, ketika jaringan ini rusak atau pecah tersebut, ya, keluarlah darah awalnya. Trombosit tersebut juga ikut pecah, lalu terbentuklah benang-benang fibrin dengan bantuan enzim trombokinase. Ya, trombokinase membentuk protrombin. Nah, jaringan rusak tersebut lama-lama akan terbentuk jaringan serabut. Serabutnya serabut fibrin namanya ya. Ditempel, lama kelamaan kan tidak menetes lagi lah darah tersebut. Ya, ini protrombin terbentuk menjadi trombin. Selanjutnya akan membentuk fibrinogen dan fibrin. Ya, itu proses mekanisme terjadinya luka. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang pertama. Uh, Nanti kita akan lanjutkan materi darah berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.